Mas Doni, kami dari ini ingin memaparkan ide bisnis dari kelompok kami. Jadi ide bisnis kewirausahaan sosial dari kelompok kami itu adalah Green Coffee Cafe and Decoration. Jadi Green Coffee ini adalah sebuah kafe, tapi di sini bukan kafe yang biasa. Di sini juga kami memberikan dekorasi. Nah, dekorasinya itu bukan kayak dekorasi yang seperti kafe biasanya. Di sini kami menggunakan limbah-limbah yang berkualitas juga. Di sini contohnya kayak menggunakan kaleng cat atau ember cat yang kami poles lagi agar menjadi lebih cantik, kemudian menjadi sebuah kursi dan meja. Lalu juga ada tumpukan ban yang kami poles lagi agar lebih halus dan tidak kasar sebagai meja juga. Di sini terus juga kita menghiasi cermin dengan gulungan koran bekas. Di sini juga ada tong bekas yang kami olah juga sebagai untuk kursi duduk, lantai dan mejanya. Nah, selain desain yang menarik juga, kami menyediakan dan memberikan kesempatan kepada pengunjung agar bisa menyalurkan kreativitasnya. Jadi di sini nanti pengunjung bisa memberi uang untuk membeli barang-barang yang nanti bisa dikreativitasin menjadi sebuah kerajinan. Nah, ini kami serahin ke pengunjungnya sendiri untuk kreativitasnya itu mesti jadi seperti apa gitu. Tapi kami juga tetap memandu dengan memberikan misalnya contoh kayak yang di bawah kiri ini itu cara menyusun untuk membuat sebuah keranjang kecil. Terus juga nanti hasil dari kreativitas atau kerajinan dari pengunjung ini nanti akan kami pajang juga di sebuah ruangan yang akan kami sediakan gitu. Ruangannya itu punya warna-warna sendiri gitu, jadi bisa untuk buat foto-foto atau menjadi sebuah kenangan aja di situ gitu. Nah, alasan kami untuk membuat ide bisnis ini yang pertama itu karena seperti yang kita tahu Indonesia itu memiliki kendala dengan untuk pengolahan sampah. Di sini bisa kita lihat kalau datanya pada tahun 2021 ini sampah yang tidak terkelola itu sebanyak 36,2% atau setara dengan 8,9 ton per tahun. Padahal kalau dilihat dengan negara-negara maju yang lain, itu mereka sampah yang tidak terkelolanya itu di bawah 10%. Begitu. Nah, untuk lokasinya sendiri, kami memilih lokasinya di Pulau Kalimantan, tepatnya di Kota Banjarmasin. Kenapa kami memilih? Karena seperti yang kita ketahui bahwa pada awal tahun 2021 ini, Pulau Kalimantan itu banyak terkena banjir, bahkan sampai dengan beberapa minggu gitu. Kalau untuk Banjarmasinnya sendiri, kami lihat bahwa mereka terkena kondisi banjir ini selama 16 hari lebih. Bisa dilihat ada 10 kabupaten atau kota yang terdampak banjir di Kalimantan Selatan termasuk kota Banjarmasin. Ini juga disebabkan salah satunya karena sampah yang menumpuk. Di sini juga bisa kita lihat dampak setelah banjir. Sampah Banjarmasin bertambah sekitar 25 ton per hari setelah banjir. Nah, di sini juga menjadi perhatian kami bahwa perlu ada pengolahan dan butuh perhatian lebih dari penduduk setempat. Nah, untuk potensi dan peluangnya sendiri kami melihat seperti yang sudah diketahui dari dulu-dulu bahwa ibu kota Indonesia itu akan pindah ke Pulau Kalimantan. Nah, di sini menjadi sebuah potensi dan peluang besar bagi kami yang nantinya kalau misalnya kita membuka usaha di sana juga bisa mendapat omset yang lebih, terus juga bisa mengajak orang-orang untuk bisa lebih perhatian dan peduli terhadap lingkungan, terutama pada limbah. Di sini kami sebagai pengusaha kafe yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan kewirausahaan, terutama fokus pada lingkungan dan masalah sosial, yang menjadi faktor kami adalah limbah-limbah yang ada di Kalimantan Selatan. Lewat ini kami ingin dapat menjadi motivasi agar kayak masyarakat itu
dapat mengekspresikan kreativitas, dan pengunjung kafe pada yang datang ke kafe kami ini dapat mengekspresikan kreativitas mereka. Di sini masalah limbah itu menjadi potensi dalam mengembangkan kafe kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasional bisnis. Di sini operasional bisnis dari kafe kami ini dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama itu karyawan menyiapkan bahan makanan dan minuman, di mana karyawan kami ini menyediakan makanan bagi pengunjung yang datang ke kafe kami. Yang kedua ini, tiap 2 minggu sekali karyawan produksi menyetor sampah dari pengepul, di mana karyawan kami itu mengambil sampah 2 minggu sekali itu dari pengepul. Yang kedua, pembersihan limbah, di mana setelah karyawan mengambil sampah dari pengepul, selanjutnya itu tuh proses pembersihan limbah, di mana sampah-sampah yang ambil dari pengepul itu dibersihkan. Yang ketiga itu membuat event tertentu dan dari limbah yang diambil. Di sini kami ambil contoh membuat hiasan Natal dari limbah, di mana limbah-limbah dari sampah itu kami memodifikasinya menjadi pohon Natal atau kayak dekorasi Natal lah. Kalau saya ambil contoh yang lain lagi, di daerah saya yang kemarin, kami tuh kayak membuat pohon Natal itu dari botol aqua. Di situ mereka menyusunnya menjadi pohon Natal, seperti itu. Selanjutnya, modal apa sih yang dibutuhkan untuk memulai usaha green ini? Yang pertama ada biaya sewa tempat dan renovasi. Yang pertama itu biaya sewa tempat usaha. Kita memiliki target 5 tahun dulu, nanti kita perpanjang untuk sewa rumah atau bangunan atau tanah yang akan kita sewa ini, yaitu per tahunnya kita mendapatkan harga 12 juta rupiah, cukup murah karena bangunannya juga tidak terlalu besar ya teman-teman. Dikali 5 adalah 5 tahun, totalnya sekitar 60 jutaan. Kemudian ada biaya renovasi, biaya tukang selama 3 minggu, yaitu 70.000 dikali 5, yaitu 350.000 ini per hari, dikali 21 yaitu 3 minggu, biayanya sekitar 7.350.000 rupiah untuk renovasi selama 3 minggu. Kemudian untuk pembelian bahan bangunan, untuk bahan bangunan ini kita nggak bisa prediksi harga karena di setiap toko bangunan aja beda, apalagi ini di luar daerah yang saya diami sekarang di Jogja. Ini di Banjar, di Kalimantan. Itu ada 10 sak semen, 300 buah genting, 3 ember cat tembok, lampu LED 20 buah, besi dan baja ringan ada 10 buah, pintu rolling door 1 buah, pintu kaca 1 buah, dan plafon. Estimasinya adalah sekitar 25 jutaan. Kemudian pembelian limbah sebagai bahan baku furnitur dan peralatan 5 juta. Kenapa hanya 5 juta? Karena limbah itu mungkin yang kita beli hanya seperti kayu, seperti ban bekas, kayu bekas, seperti itu sih yang kita beli. Untuk misal kaleng, botol itu kan kita tidak perlu beli ya untuk dekorasi. Nah, kayu dan ban-ban tadi itu untuk untuk jadi furniture seperti itu, jadi meja, kursi, hiasan seperti itu. Kemudian biaya peralatan dan perlengkapan. Yang pertama peralatan yaitu gelas kaca 14 oz sebanyak 100 pieces, satunya harganya 10.000, kita kalikan 100 yaitu 1 juta. Nah, kenapa gelas kaca? Karena kita meminimalisir adanya limbah. Seperti sekarang ini kan coffee shop trennya menggunakan cup plastik ya teman-teman. Nah, itu kan sangat membahayakan. Walaupun sebenarnya cup plastik itu memiliki keunggulan, yaitu kita bisa melakukan branding terhadap kafe kita. Dalam artian kita sablon nih, cup plastik itu kan ada sablonnya nama kita, misal cup plastik terus ada Greeny Coffee. Nah, ketika orang datang, orang tertarik pasti, apalagi sekarang sosial media semakin menjadi tombak ya teman-teman. Jadi misal ada orang datang, pengunjung, dia IG story cupnya ada tulisan Greeny, pasti orang-orang kan secara otomatis teman-temannya si orang yang mengupload story tadi, gimana nih kok menarik, seperti itu. Itu bisa jadi sebuah branding yang belum banyak disadari oleh orang-orang selama ini kayak gitu. Kemudian untuk take away-nya
kita tidak menggunakan cup plastik, kita menggunakan paper cup yang lagi populer juga untuk coffee shop di Jepang terutama, seperti Blue Bottle yang mengusung Go Green juga, mereka menggunakan paper cup seperti itu. Kemudian ada shaker, jar, saringan, gelas takar, pisau, kanibu, sapu, alat pel, dan piring. Dan selanjutnya ada perlengkapan mesin espresso dan grinder senilai 5 juta, blender, tablet PC, mesin kasir. Ini gunanya juga untuk mempermudah kita untuk merekap segala macam. Kemudian ada kulkas. Nah, estimasi total modal yang dibutuhkan, modal awal yang dibutuhkan itu sekitar 112.590.000 rupiah. Terbilang cukup besar karena untuk proyeksi jangka panjang, terutama di tanah tadi ya teman-teman, yang paling mahal 60 juta sendiri biayanya yang dikeluarkan dan untuk renovasi. Tapi emang kalau usaha itu harus besar di awal ya teman-teman, seperti itu. Karena ya kita tidak punya tempat kan ya teman-teman, jadi kita mau tidak mau harus menyewa tempat sebagai lahan usaha, tempat usaha kita. Selanjutnya ada biaya operasional per bulan, biaya listrik, gaji karyawan, dan biaya perbaikan per bulan. Nah, mulai dari gaji ini itu 4 itu adalah 4 shift dalam 55.000 kali 4 maksudnya adalah 4 shift dalam satu hari, seperti itu. Jadi satu hari ada dua shift, per shift itu ada 2 orang. Jadi per bulannya sekitar 6 juta. Kemudian perbaikan ini, biaya perbaikan per bulan ini hanya untuk jaga-jaga aja teman-teman, untuk misal ada gelas pecah untuk mengganti, terus misal ada mesin yang rusak perlu servis, lampu mati, atap bocor, kamar mandi rusak, misal seperti itu kita menyiapkan dana persiapan perbaikan, itu bisa. Dan nah kemudian ini apa sih yang didapat masyarakat Banjar dengan dibukanya Greeny Coffee Shop? Dengan dibukanya Greeny Coffee Shop ini tuh kita sebagai pengusaha ingin menjadikan Greeny Coffee Shop itu di samping untuk mendapatkan keuntungan, kita juga memiliki dampak positif bagi masyarakat gitu. Kemudian kita juga bisa menjadi sarana refreshing yang baru karena kita berbeda dengan kafe konvensional pada umumnya. Kemudian kita juga memiliki program pengolahan limbah menjadikan kerajinan, seperti itu. Kita harapkan dengan program-program kita itu, kita minimal bisa meminimalisir dulu atau mengurangi sampah-sampah yang beredar di Banjar itu. Karena dengan kita mengadakan program-program kreatif seperti itu di Greeny Coffee Shop, orang-orang akan dengan sendirinya merasa aware, sampah itu nggak harus dibuang, sampah itu bisa diolah, seperti itu di rumah mereka pribadi misal, seperti itu ya teman-teman. Gitu. Nah, harapan kita ke depannya jelas untuk skala nasional, di mana kita berharap coffee shop kita ini, Greeny Coffee Shop ini bisa menjadi acuan, bisa menjadi motivasi pengusaha-pengusaha lainnya untuk mendirikan usaha yang serupa. Tidak melulu coffee shop, bisa mungkin tempat hiburan, bukan hiburan malam ya, misal kayak Eco Green Park, apa segala macam seperti itu, taman bermain anak, seperti itu. Karena sampah sudah sangat berbahaya bagi kehidupan manusia saat ini, seperti data-data yang telah disampaikan sebelumnya. Terus ada cost benefitnya, apa yang akan kita dapat jika kita membangun usaha ini, yaitu Greeny Coffee. Untuk target hariannya per hari itu kita target konsumen yang datang, kita mendatangkan konsumen itu sebanyak 50 orang. Terus untuk target terjualnya makanan dan minuman per hari itu 500.000. Kenapa 500.000? Kami kira-kira untuk per orangnya itu kalau makan atau minum itu minimal 10.000 ya, seperti kalau kita nongkrong gitu di kafe-kafe minimal mengeluarkan 10.000, malah bisa lebih. Terus untuk target orang yang mau membuat kerajinan per hari kita ambil 50.000. 50.000 dari mana? Kan setiap kalau orang mau membuat kerajinan di kafe kita itu kan mereka itu harus bayar 5.000 ya. Untuk dari target 50 orang itu kami ambil 10 orang saja. Jadi yang mau menuangkan idenya di kafe kita. Terus untuk pendapatan per bulan itu sama dengan tadi pendapatan per hari
500 ribu ditambah 50.000 kan perharinya jadi 550.000 ya pendapatannya dikali 26 hari. Kenapa 26 hari? Karena satu bulan kan ada 30 hari, kita ambil 4 hari libur. Jadi untuk pendapatan per bulannya, pendapatan kotor itu 14.300.000. Untuk pengeluaran bahan makanan dan minuman dan lain-lain per bulan itu perharinya dulu itu kita kira-kira 100.000 untuk dari makanan dan minuman yang terjual dari 500.000 itu modalnya itu 100.000 ya, itu dikali 26 hari sama dengan 2.600.000. Terus untuk biaya operasional per bulan itu untuk gaji karyawan itu sebesar 6.600.000. Itu tidak setiap karyawan itu gajinya sama beda-beda. Terus juga kita ambil karyawan itu juga tidak hanya yang cuma pure cari kerja, tapi cari karyawan yang mereka itu benar-benar peduli lingkungan ya, terutama masalah sampah kayak gitu, sukarelawan lah termasuknya. Tetapi ya juga nanti kalau keuntungannya lebih besar gitu, nanti mereka dari karyawannya sendiri nanti akan mendapatkan reward yang lebih lah, ibaratnya gaji yang lebih kayak gitu. Terus untuk listrik dan air untuk per bulannya kami kira-kira 500.000. Untuk perbaikannya sendiri seperti alat-alat itu juga 500.000. Untuk bahan makanan dan lain-lain itu kan tadi 2.600.000 kan. Terus untuk sewa tanah mulai kita hitung per bulannya 1 juta ya, karena sewa tanahnya kan tadi katanya 12 juta satu tahunnya. Terus untuk per bulannya itu 1 juta lah. Terus untuk totalnya biaya operasional per bulannya itu ada 11.200.000. Terus untuk laba bersih per bulan, apa yang kita dapat per bulan minimalnya ya kita kira-kira untuk pendapatan dikurangi biaya operasional per bulan. Untuk pendapatannya tadi kan 14.300.000 dikurangi 11.200.000 kan pendapatan bersih, laba bersih per bulan itu 3.100.000. Itu uang bersih kita. Terus ntar kan bisa namanya usaha kan bisa, kalau laris kan bisa lebih banyak pendapatannya, lebih besar juga kayak gitu. Ini kami kira-kira pendapatan terkecil yang kami dapat. Dan untuk tujuannya sendiri kan kafenya ini sebenarnya untuk menangani masalah yang ada ya, terutama masalah sampah. Terus juga mengedukasi orang-orang biar mereka itu tahu sampah itu tidak dipergunakan kayak gitu, bisa digunakan lagi, ibaratnya bisa daur ulang, terus dijadikan kerajinan-kerajinan, tempat duduk, atau dibuat dekor-dekor kayak gitu. Jadi kafe sampah atau green cafe biar mengedukasi masyarakat yang lain. Kemudian untuk selanjutnya itu mengenai target pasar. Di sini kami memilih target pasar itu orang-orang muda millennials. Ya, di sini seperti yang kita anak-anak millennials nih kan senangnya sukanya ngopi, nongkrong, hangout, kita sambil ngerjain tugas di tempat-tempat yang instagramable, yang bisa dipakai buat santai, ngopi, bisa buat posting di story Instagram gitu kan. Jadi di sini juga kami targetnya itu orang-orang milenials, karena kafe kami sendiri memiliki keunikan sendiri dan memberikan efek untuk mengajak para anak-anak milenial untuk peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Nah, selanjutnya target yang selanjutnya itu orang-orang yang peduli dan gaya hidupnya itu ramah lingkungan gitu. Jadi kita bisa mungkin sama-sama untuk membangun atau memberikan ide dan masukan agar kita juga bisa mengurangi dan membangun agar Indonesia menjadi lebih ramah lingkungan gitu. Lalu di sini juga kami menargetkan orang-orang yang migrasi dari pulau lain yang masuk ke Pulau Kalimantan gitu. Pasti mereka juga membutuhkan tempat-tempat yang bisa dijadikan tempat bekerja, terus juga bisa dijadikan sebagai wadah untuk mereka berkembang, untuk belajar, untuk kreativitas, dan juga bagaimana mengelola limbah begitu. Nah, yang terakhir itu target pasar kami itu adalah orang-orang yang cinta
kerajinan yang rajin dan kreatif. Jadi di sini mereka bisa menuangkan lebih untuk kreativitas mereka dalam membuat sesuatu. Lalu untuk metode pemasarannya, seperti yang tadi, target pemasaran itu kita lebih fokus ke milenial. Nah, di kaum milenial ini itu adalah orang yang pasti nggak ada yang nggak punya media sosial gitu. Jadi di sini kami memilih metode pemasaran itu promosi di media sosial seperti Instagram, terus juga TikTok, karena di sini juga aplikasi yang paling sering digunakan oleh kaum milenial. Nah, di sini kami membuat sebuah Instagram cafe, Greeny Cafe. Kami juga menempatkan lokasinya. Nanti di sini di Instagram ini kami memberikan feeds yang unik, yang bikin menarik orang dan juga Instagramable gitu. Nah, untuk yang di TikTok ini juga kita akan membuat konten yang untuk menarik dan menyaring konsumen dari luar juga, yang mungkin akhirnya membangun rasa akan kepedulian sosial gitu. Nah, lalu untuk website-nya sendiri nanti kami juga mempunyai website sendiri, membangun website untuk keterangan lebih lanjut mengenai Greeny Cafe ini. Begitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau booking tempat untuk rapat atau apa, bisa lewat ketiga media sosial ini. Nah, terus juga untuk promosi yang lain itu kita menggunakan platform biasa, kayak lebaran kertas gitu, dengan membagikan promo. Siapa sih yang nggak tertarik dengan promo gitu kan ya. Jadi kami memberikan promo untuk grand opening, contohnya kayak buy one get one, diskon untuk pembelian sekian berapa ribu. Sumber daya manusia. Ini beberapa sumber daya manusia yang terlibat atau yang mendukung dari cafe Greeny Cafe. Yang pertama itu ada pemilik usaha. Pemilik usaha itu tugasnya memimpin, mengkoordinasi, mengawasi setiap karyawan atau anggota yang sedang bekerja. Untuk pemilik usaha sendiri atau pemimpin usaha itu harus mempunyai kemampuan manajemen SDM, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan manajemen produksi. Nah, kalau pemilik usaha mempunyai kemampuan itu, dia akan bisa mengontrol dan tidak akan dikelabui oleh karyawan-karyanya atau anggota-anggotanya. Terus yang kedua ada bagian produksi. Untuk bagian produksi itu tugasnya mengelola dan mengawasi jalannya produksi, terus bertanggung jawab atas angka dan bahan produksi, terus mengembangkan ide dalam proses produksi, terus mengkoordinir anggota dalam proses produksi. Itu seperti pengrajin, itu nanti yang mengkoordinir bagian produksi sendiri. Terus mendampingi pengunjung yang ingin ikut membuat kerajinan. Jadi kan di Greeny Cafe ini kan ada yang ada paket pengunjung itu bisa membuat kerajinan sesuai apa yang mereka inginkan. Nah, itu didampingi oleh bagian produksi sendiri. Terus bekerja sama dengan bagian pemasaran juga. Maksudnya itu kalau di bagian pemasaran, bagian pemasaran itu mendapatkan ide dari luar, bagusnya gini, mencari dapat ide membuat barang-barang kayak gini, nanti bekerja samanya dengan bagian produksi. Terus bagian produksi sendiri itu harus menguasai manajemen produksi, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, terus kreatif dan inovatif, serta dapat menggunakan alat-alat produksi dengan baik. Terus yang ketiga ada bagian marketing. Nah, ini adalah bagian salah satu yang paling penting ya untuk semua usaha. Nah, tugasnya itu kalau bagian marketing di sini itu memasarkan usaha pada konsumen, terus mencari konsumen, mencari tahu apa yang diinginkan kebanyakan konsumen, mencari peluang yang ada, mengiklankan usaha, bekerja sama dengan bagian produksi. Nah, untuk bagian marketing sendiri kan dia itu
di sini disebutkan tugasnya itu ada mencari tahu apa yang diinginkan kebanyakan konsumen. Nah, di luar sana kan mesti banyak perkembangan usaha ya. Jadi seorang marketing itu juga harus bisa melihat peluang ibaratnya di kafe sana yang lagi hits gini ya. Dari bagian marketing sendiri nanti bisa berkoordinasi dengan bagian produksi atau yang lainnya. Terus untuk bagian marketing sendiri itu harus mempunyai menguasai kemampuan seperti manajemen pemasaran, manajemen produksi, terus dia harus mempunyai keterampilan kreatif dan inovatif juga, dapat mendesain atau membuat iklan. Terus yang terpenting selalu up to date dengan model-model terbaru kayak usaha-usaha di luar sana. Terus yang keempat ada bendahara. Bendahara itu tugasnya mencatat pemasukan dan pengeluaran uang, terus mengatur keuangan dan membuat laporan keuangan. Nah, untuk tugasnya bendahara sendiri itu jadi dia mencatat pemasukan dan pengeluaran uang-uang yang ada, ibaratnya dari pendapatan bulanan, terus nanti pembelian alat-alat atau pembelian bahan-bahan, nanti yang mencatat bendahara. Nanti semuanya kwitansi dikumpulkan bendahara, nanti direkap dijadikan laporan keuangan bulanan atau bisa tahunan kayak gitu. Terus untuk bendahara sendiri itu harus menguasai manajemen keuangan dan manajemen produksi. Kenapa manajemen produksi? Karena dia kan nanti akan bekerjasamanya dengan bagian produksi. Dia akan memberikan saran, ibaratnya barang-barangnya terlalu mahal atau terlalu banyak atau harus dikurangi kayak gitu. Terus chef barista. Nah, untuk chef barista sendiri itu tugasnya membuat makanan dan minuman ya. Jelas itu kalau namanya kafe kan mesti ada kopi gitu. Nanti yang membuat chef barista kayak gitu. Terus kemampuan yang harus dikuasai adalah yang terutama membuat kopi, terus memasak dan membuat makanan minuman kekinian. Terus yang keenam ada desainer interior. Nah, untuk desainer interior itu sebenarnya itu hanya untuk awalan saja ya, pas saat pembuatan kafenya itu sendiri kan harus ini bagusnya tata letaknya gimana, di sini. Nah, itu membutuhkan desainer interior. Jadi untuk desainer interior itu termasuknya hanya di awal saja. Terus tugasnya desainer interior itu adalah mendesain ruangan, menata barang-barang hasil daur ulang, terus memberi saran kepada manajemen produksi untuk dibuatkannya kerajinan apa, terus mengatur tata letak ruangan kayak gitu tugas-tugasnya untuk desainer interior. Terus untuk desainer interior itu harus menguasai desain interior sendiri, terus manajemen tata usaha, manajemen produksi dan manajemen keuangan gitu. Yang ketujuh itu ada pengrajin. Nah, pengrajin itu juga hampir sama ya kayak yang desainer interior. Jadi itu bukan karyawan tetap, itu hanya pas di awal-awal untuk pembuatannya. Nah, untuk awal-awal itu kan kita dibutuhkan banyak-banyak barang-barang atau kita buat kerajinan-kerajinan. Kan di sini konsepnya itu cafe green cafe itu terbuat dari kita memanfaatkan barang-barang bekas dari sampah kayak gitu. Jadi kita harus butuh pengrajin, pembuat kerajinan yang cukup banyak. Nah, untuk tugasnya pembuat kerajinan atau pengrajin itu pertama jelas membuat kerajinan, terus mencari tahu bahan yang bisa didaur ulang dan membantu bagian produksi. Untuk keterampilan yang harus dimiliki, terampil, kreatif, inovatif, dan dapat menggunakan alat-alat produksi. Kedelapan itu ada pelayan kafe. Nah, untuk pelayan kafe sendiri itu jelas melayani konsumen, terus bersih-bersih kafe atau nyapu, ngepel, mencuci piring, dan juga merangkap tugas menjadi kasir itu. Terus kemampuan yang harus dimiliki untuk pelayan kafe adalah ramah pada konsumen, rajin, cekatan, dan jujur. Terutama di bagian kasir itu harus jujur. Terus yang terakhir ada tukang parkir. Nah, sini tukang parkir jelas ya tugasnya memarkirkan kendaraan konsumen, menjaga keamanan kendaraan konsumen. Nah,
Dan juga untuk keterampilan yang harus kuasai lah dapat memarkirkan kendaraan konsumer. Terus yang penting jujur untuk tukang parkir. Baik, selanjutnya mengenai bisnis timeline dari Clinic Cafe ini. Jadi ada 4 tahap. Tahap yang pertama itu pada tahun 2021, proses ini adalah awal merealisasikan ide bisnis kami dan berusaha mencari partner baik pengepul, bahan makanan, dan furnitur nantinya. Lalu tahap yang kedua itu pada tahun 2022 itu pembangunan dan penataan. Jadi kerjasama dengan desain interior gitu, dan juga bahan-bahan limbah yang bisa dipergunakan untuk menjadi furniturnya. Pada tahap yang ketiga, pada tahun 2023 ini adalah proses pengembangan dan marketing bisnis agar usaha dikenal. Nah, di sini pada tahap sini itu kita memfokuskan untuk pada metode pemasaran, yaitu promosi dengan TikTok, dengan Instagram, dengan website, dan macam-macam lainnya. Lalu pada tahap yang keempat ini adalah tahap menikmati usaha dan memantau bisnis. Di sini setelah usaha selama 1 tahun, kita lihat bagaimana potensi usaha kami ini juga, jadi bisa menjadi bahan evaluasi juga bagi kami agar nantinya usaha kafe ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dan bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat. Baik, sekian pemaparan presentasi dari kelompok 4 mengenai ide bisnis Clinic Cafe. Hasil yang kami harapkan dari proyek ini semoga bisa menjadi motivasi bagi kaum muda agar bisa lebih aware dan peduli terhadap lingkungan sekitar, terutama pada pengelolaan limbah. Kami juga ingin meminta maaf saat kami melakukan presentasi mungkin ada salah-salah kata, dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.